Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat penyertaan-Mu Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Sore hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu berkumpul di tempat ini Tuhan. Sungguh suatu momen yang luar biasa bagi setiap kami untuk kami bisa datang ke hadirat-Mu Bapa. Dan sore hari ini Tuhan kami memberikan pujian kami yang terbaik hanya bagi Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau sama-sama naikkan pujian kita bagi Dia. Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Kami mau memandang kekudusan-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan
Segala pujian bagimu saja Tuhan. Pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Pujian bagimu kami puji, hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah kami sore hari ini. Haleluya, amin. Amin. Saya sangat bersyukur kalau saya boleh ada di tempat ini. Dan hari ini saya juga penuh semangat Bapak Ibu. Saya juga bersuka cita. Tadi saya melihat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Saya melihat tayangannya, bagaimana pelantikan itu berjalan dengan baik, dan pidato Bapak Presiden yang baru begitu bersemangat. Jadi kita pun harus bersemangat Bapak Ibu. Saya melihat pidatonya berkobar-kobar, dan itu memberikan semangat kepada kita semua juga. Dan saya juga sangat salut, saya melihat, saya terharu bagaimana proses tadi ya, dari pelantikan, kemudian serah terima, kemudian Presiden kita yang baru mengantar Bapak Jokowi sampai di Bandara Halim Perdana Kusuma. Dan mereka menantikan sampai pesawat itu terbang. Saya melihat, wah, ini sahabat yang luar biasa. Ya, bagaimana setelah serah terima beliau mengantar, dan saya juga tadi terputus karena harus berangkat ke gereja. Di Solo pun sudah dipersiapkan bagaimana masyarakat di sana menerima Pak Jokowi pulang kampung. Luar biasa ya Bapak Ibu ya, bagaimana mereka saling mengasihi. Mereka mempersiapkan dengan baik serah terimanya. Dan sekarang kita memiliki presiden dan wakil presiden yang baru. Kita sebagai masyarakat Indonesia, kita harus makin semangat. Puji nama Tuhan. Sore hari ini, saya mengambil satu tema Bapak Ibu. Kita sering dengar ya, soulmate. Anak-anak muda nih biasanya. Ya.
sering ngomong itu soulmate-nya si A tuh. Bahkan kita yang tua-tua ikutan ya, itu kan soulmate gitu ya. Nah, sore ini kita mau belajar soulmate itu apa? Atau jangan-jangan kita sering ngomong soulmate tapi arti sesungguhnya nggak tahu. Sore ini kita mau belajar dari 3 tokoh Bapak Ibu. Yang pertama, tokoh dari proklamator kita. Yang kedua, tokoh Alkitab. Dan yang ketiga, soulmate sejati, sahabat sejati kita, Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, kita mau buka Alkitab kita. Kita akan membaca ayat Amsal 17 ayat yang ke-17. Kita simak bersama ayat ini. Mari silahkan dibacakan. Amsal pasal 17 ayatnya yang ke-17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Amin. Bapak Ibu, kita akan tahu soulmate itu apa. Soulmate itu sobat atau belahan jiwa. Artinya bisa merujuk pada persahabatan atau hubungan yang mendalam antar anggota keluarga. Nah, ini soulmate ya. Merasa bahwa mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang satu sama lain, serta bisa merasakan perasaan dan emosi satu sama lain dengan baik. Soulmate boleh dikatakan persahabatan. Nah, persahabatan ini nggak gampang Bapak Ibu. Nggak begitu kita ketemu langsung jadi sahabat. Tidak, tapi ada prosesnya. Ya, tentunya pertama ketemu kita kenalan dulu. Dan kita mengenal dia. Cocok nggak sama kita? Sepaham nggak sama kita? Ya, nah begitu juga ketika kita waktu kita berhubungan dengan calon suami kita atau pacar kita, kita juga memahami di situ ya. Kita kenalan dulu, kita pahami dulu siapa ini, apakah cocok dengan kita? Ya, nah soulmate juga begitu Bapak Ibu, ada prosesnya. Nggak ujuk-ujuk jadi soulmate. Ya, pertama mungkin teman dulu. Ya, teman itu banyak, tapi soulmate atau sahabat itu sedikit Bapak Ibu. Ya, selektif. Kalau teman Bapak Ibu bisa dikatakan ketika kita senang-senang, ketika uang kita banyak, teman kita banyak. Ya, bahkan ada juga Bapak Ibu pasangan ketika suaminya duitnya banyak, dia sayang sekali. Tetapi begitu suami atau kekasihnya duitnya nggak ada, hilanglah dia. Tetapi sahabat bukan begitu Bapak Ibu. Sahabat, tadi kita baca, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Artinya ada kesetiaan Bapak Ibu di situ. Ketika kita menjadi sahabat, kita jadi soulmate, ada kesetiaan di situ. Karena setiap waktu, persahabatan itu setiap waktu. Dan pasti ada ketulusan. Karena ada kasih di situ Bapak Ibu. Jadi soulmate itu di dalamnya pasti ada kesetiaan, ada ketulusan. Dan gak kenal musim. Artinya Bapak Ibu, musim apa? Musim paceklik, duitnya sedikit, tetap jadi sahabat. Duitnya banyak, tetap jadi sahabat. Waktu sakit, tetap jadi sahabat. Senang, susah, sahabat itu selalu ada. Nah, Bapak Ibu, soulmate ini harus juga diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik dengan pasangan kita, dengan anak kita pupuk persahabatan ini.
Karena di dalam persahabatan ini ada kasih. Ya. Kemudian sahabat ini bisa jadi saudara dalam kesukaran. Walaupun dia orang lain, tidak ada hubungan darah, dia bisa menjadi sahabat, saudara di dalam kesukaran. Nah, inilah Bapak Ibu, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Dan ini menjadi koreksi bagi kita Bapak Ibu. Ketika suami istri, apakah kita menaruh kasih setiap waktu? Apakah kita menjadi saudara dalam kesukaran? Baik suami istri, baik kakak beradik, apakah soulmate ini menjadi bagian kita? Ya. Nah, kita mau belajar Bapak Ibu dari tokoh proklamator Indonesia. Saya membaca kisahnya dari Bapak Soekarno dan Hatta. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi beliau tentunya di awal saling kenal, kemudian ada kecocokan, dan mereka terjun ke dalam politik, mereka cocok, dan sebelum kemerdekaan masing-masing dibuang ke pengasingan. Bapak Soekarno ke Bengkulu, Pak Hatta ini ke Banda Neira. Tadinya saya pikir Banda Neira ini di Sumatera, ternyata enggak Bapak Ibu. Ada di Maluku, berarti jaraknya jauh. Ya. Nah, soulmate atau persahabatan ini tidak memandang jarak. Bapak Ibu, jadi enggak memandang jarak. Ternyata di pengasingan ini mereka juga saling memikirkan. Jadi Bung Karno dan Bung Hatta ini saling memikirkan. Sahabatku di Bengkulu bagaimana ya? Sahabatku di Banda Neira bagaimana ya? Akhirnya satu waktu Bung Hatta punya kenalan. Ternyata kenalan ini akan berkunjung ke Bengkulu. Akhirnya menitip surat, berkirimlah surat ke Bung Karno. Dan dari situ mereka berhubungan, ya, dan mereka tidak melupakan persahabatan ini. Kemudian setelah di pengasingan, berjalannya waktu, mereka punya tujuan yang sama, memerdekakan Indonesia. Dan tahu 17 Agustus 45 Indonesia merdeka, dan mereka memproklamirkan Indonesia merdeka. Pada waktu itu masih sulit Bapak Ibu, tetapi mereka tetap bersahabat. Dan satu waktu karena perbedaan paham di dalam politik, akhirnya mereka agak renggang, tetapi persahabatannya tetap dipegang. Ya. Pada waktu itu Bung Hatta ini belum mempunyai pasangan. Kemudian Bung Karno bertanya, Hatta, kapan kamu akan menikah? Akhirnya dia berkenalan, Bung Hatta ini berkenalan dengan Bu Rahmi, pada waktu itu belum menjadi istrinya. Sebagai sahabat, yang melamar Bu Rahmi adalah Bung Karno. Sahabat yang luar biasa Bapak Ibu ya, sampai melamarkan sahabatnya ini. Berjalannya waktu juga, waktu itu akhirnya sampai tahun sekitar 65-67 Bung Karno sakit. Tentunya Bung Hatta sebagai sahabat, karena sahabat ini ada setiap waktu. Jadi Bung Hatta juga merasakan bagaimana sakitnya sahabat ini. Dan pada waktu itu anak pertama dari Bung Karno itu akan menikah. Tetapi Bung Karno tidak bisa hadir karena sakit. Dan akhirnya pada waktu itu yang menjadi wali orang tua adalah Bung Hatta. Bagaimana persahabatan ini terus berjalan. Dan akhirnya pada satu waktu Bung Karno benar-benar jatuh sakit. Di karantina, orang tidak boleh sembarangan menyenguk. Bung Hatta tetap berusaha bagaimana dia menyenguk sahabatnya ini. Dia berusaha untuk minta izin.
untuk menjenguk Bung Karno pada waktu itu setelah dia menjadi wali dari Guntur ya, anaknya Bung Karno. Waktu itu mendengar Bung Karno sakit, dia memaksa bagaimana untuk menjenguk dan Bung Karno sudah benar-benar tidak bisa apa-apa. Ketika Bung Hatta datang, Bung Karno bisa menggerakkan tangannya karena ada hubungan ya, hubungan batin sehingga Bung Karno kasih kode tangannya bisa digerakkan yang semula tidak bisa digerakkan. Begitu Bung Hatta datang dia bisa berjabat tangan. Dan disitulah persahabatan yang terus dijaga oleh mereka. Dan ternyata 2 hari setelah Bung Hatta menyenguk, Bung Karno dipanggil Tuhan. Dan itu menjadi kesedihan seorang sahabat. Bapak Ibu kita melihat kasih ada di sini. Ya, jadi persahabatan itu seperti firman Tuhan tadi katakan, ada kasih di dalamnya. Ada perasaan menolong di dalam persahabatan. Nah, Bapak Ibu bagaimana dengan tokoh Alkitab? Kita akan belajar dari tokoh Alkitab, kita akan baca firman Tuhan lagi Bapak Ibu, Daud dan Yonatan. Kita akan belajar dari sini Bapak Ibu, bagaimana persahabatan itu harus dijaga dan tidak mudah menjadi seorang sahabat. Kita baca 1 Samuel 18 ayat 1 sampai dengan 5. Mari kita belajar mengenai persahabatan ini karena persahabatan adalah banyak hal positif di dalamnya Bapak Ibu yang kita harus belajar. Mari kita akan baca, kita akan simak 1 Samuel 18 ayat 1 sampai dengan 5. Mohon dibacakan. 1 Samuel pasal 18 ayat 1 sampai 5. Daud dan Yonatan. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Amin. Bapak Ibu, pada waktu itu Daud setelah berperang dengan Goliat dan dia menang, dia dipanggil oleh Saul. Kita baca tadi ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan. Bapak Ibu, prosesnya tidak pendek. Tentunya ketika Daud berkenalan dengan Yonatan, dia melihat, wah orang ini baik, orang ini sederhana, orang ini rendah hati. Yonatan adalah seorang pewaris tahta, tapi dia bisa melihat Daud bagaimana orang ini orang yang pemberani, orang yang sederhana, dan orang yang penuh kasih. Sebetulnya Yonatan bisa saja tidak menerima Daud karena ancaman buat Yonatan. Karena Daud dia sudah memenangkan Goliat dan Saul mulai menyukai Daud karena keberaniannya, dan ketika Daud diberikan tugas oleh Saul selalu menang Bapak Ibu. Dalam peperangan selalu menang. Demikian juga Yonatan. Yonatan ini pada waktu perang dengan orang Filistin, dia jadi pemenang. Dan tentunya ini bersaing Bapak Ibu. Daud dan Yonatan diberikan tugas oleh Saul, dua-duanya menjadi pemenang. Tentunya Yonatan seharusnya curiga di situ ya. Wah, Daud ini bisa merebut tahtaku. Tetapi seorang Yonatan tidak punya pikiran seperti itu. Dia menjalin hubungan yang baik dengan Daud, bahkan menjadi sahabat Bapak Ibu. Dia menjadi sahabatnya. Dia melihat Daud ini
Ini orang yang boleh menjadi teman karib, boleh menjadi sahabat, dan tentunya Daud bisa mentransfer hal-hal positif kepada Yonatan. Karena Daud orang yang diurapi Tuhan. Dan Yonatan dia terus mepet, ya, dia terus bergaul dengan Yonatan. Karena dia tahu ini orang yang baik, orang yang punya energi positif. Dia pemberani dan orangnya sederhana, Bapak Ibu. Daud orangnya sederhana. Bahkan ketika menjadi raja, dia juga orang yang sederhana. Dia begitu baik sekali kepada Yonatan, ya. Dan ayat yang kedua saya bacakan. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Jadi ketika itu Daud diajak ke rumah Saul, tidak disuruh pulang tapi ditahan. Dan di situ tentunya Yonatan banyak ngobrol ya dengan Daud ya. Dia makin tahu lagi bagaimana seorang Daud. Dan terus akhirnya Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Kemudian Yonatan bahkan ini pada ayat 4, Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikan kepada Daud juga baju perangnya sampai pedangnya, panahnya dan ikat pinggangnya. Yonatan memberikan perlengkapan perang kepada Daud. Karena begitu dia mengasihi Daud. Daud maju berperang dan selalu berhasil. Kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Bapak Ibu, Daud selalu menang. Demikian juga Yonatan. Ketika diberikan tugas, dua-duanya menang. Tentunya kalau orang yang tidak punya hati mengasihi, dia dianggap sebagai lawan. Karena dia akan merebut tahta yang diwariskan kepada Yonatan. Tetapi Yonatan punya hati yang mengasihi. Bahkan dia tidak berpikir soal tahta, soal warisan, dia tidak berpikir itu. Tetapi setelah berjalannya waktu Bapak Ibu, pada akhirnya kalau kita membaca kelanjutan cerita ini, Saul akhirnya benci kepada Yonatan. Sebagai seorang anak, banyak anak-anak di dunia ini, ketika orang tuanya bermusuhan, dia ikut memusuhi. Tetapi Yonatan tidak, karena dia tahu Daud adalah seorang yang baik. Daud adalah seorang yang patut menjadi sahabat, sehingga dia tidak memusuhi Yonatan. Yonatan tidak memusuhi Daud, tetapi dia terus bersahabat. Bahkan Bapak Ibu, ketika Daud menjadi raja, Yonatan tetap menjadi sahabatnya. Ketika Yonatan meninggal, Daud tetap mengasihi anak-anak dari Yonatan. Inilah kasih seorang sahabat yang kita mau belajar Bapak Ibu sore hari ini, bahwa kasih itu ada di dalam persahabatan. Bagaimana hubungan Bapak Ibu dengan pasangan Bapak Ibu, dengan anak-anak Bapak Ibu? Apakah kasih itu ada? Apakah kasih seorang sahabat ada? Saya pernah melihat Bapak Ibu, seorang teman saya, dia pasangan suami istri. Dia tidak menganggap suaminya sebagai sahabat. Seorang sahabat pasti dia menceritakan baik, buruk, sukacita, duka cita itu kepada sahabatnya. Tetapi teman saya ini bukan cerita ke suaminya, tetapi cerita ke temannya.
Berarti pada saat itu suaminya tidak dianggap. Bukan dianggap sebagai suami, bukan dianggap sebagai sahabat. Bahkan dia bercerita kepada temannya, bahkan temannya lawan jenis. Dan ini punya potensi yang berbahaya Bapak Ibu. Ketika pasangan menganggap suami atau istri bukan sahabat, bukan kekasih, tetapi memindahkan persahabatan itu atau kasih itu kepada orang lain, itu berbahaya. Itu punya potensi perpecahan. Nah Bapak Ibu, tumbuhkanlah rasa persahabatan, karena di dalam persahabatan itu ada kasih kepada pasangan kita. Sehingga kasih itu tetap terus Bapak Ibu di dalam pasangan kita, dalam rumah tangga kita. Kita melihat Daud dan Yonatan ini satu contoh tokoh Alkitab yang persahabatannya begitu langgeng. Bisa jadi Bapak Ibu, ketika kita sekolah, kita punya sahabat. Ketika kita SD, SMP, SMA, tetapi persahabatan itu bisa putus oleh jarak. Persahabatan itu bisa putus karena kita punya pasangan. Itu bisa terjadi. Tapi kita melihat Yonatan dan Daud ini, dia ada setiap waktu. Tidak terpisahkan oleh jarak. Ketika Yonatan sudah meninggal, Daud tetap mengasihi sahabatnya melalui anaknya. Dia tetap ada hubungan dengan anaknya. Dan satu hal lagi Bapak Ibu, kita mau belajar dari satu tokoh yang luar biasa. Dia adalah soulmate sejati kita. Tetapi Bapak Ibu, sebelum kita belajar dari soulmate sejati kita mau bertanya di dalam diri kita, siapakah soulmate kita? Apakah suami kita, anak kita, atau orang lain? Dan sebaliknya, apakah kita sudah menjadi soulmate? Jadi kita jangan menuntut orang lain untuk menjadi sahabat atau mengasihi kita, tetapi kita mengabaikan hal itu. Jadinya bertepuk sebelah tangan ya Bapak Ibu ya. Tetapi kita mau belajar dari satu tokoh yang luar biasa Bapak Ibu. Soulmate kita yang sejati. Dia adalah Tuhan Yesus Bapak Ibu. Ada satu pujian katakan, satu sobatku yang setia. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Waktu kapan? Waktu kita susah. Waktu kita sendirian. Tuhan Yesus, soulmate kita gak pernah tinggalkan kita. Kalau tadi kita baca ayat di awal Bapak Ibu, tadi kita baca Amsal 17, ayat 17. Di situ dikatakan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Seorang sahabat, ketika kita kesukaran, ketika kita kesulitan, dia tidak meninggalkan kita. Bapak Ibu, kita punya sahabat. Mungkin kita punya sahabat saat ini. Sahabat yang selalu menolong kita di dunia ini Bapak Ibu ya. Sahabat yang selalu menanyakan kabar ke kita, bagaimana kabarmu? Ketika kita mengabarkan, aku sukses, sahabat kita senang. Ketika dia bertanya kepada kita, piye kabarmu? Waduh, aku lagi sakit. Kalau dia benar-benar sahabat kita, dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Dia akan memberikan penghiburan kepada kita ketika kita dalam keadaan susah. Itu sahabat di dunia Bapak Ibu. Kita bisa menemukan sahabat di dunia yang baik. Apalagi satu soulmate, sahabat yang sejati, Tuhan Yesus. Ketika kita mengalami jalan buntu, dia kasih kita jalan keluar. Ketika kita sakit, dia memberikan kekuatan kepada kita.
Bisa jadi sakit kita nggak sembuh Bapak Ibu, tapi satu hal Dia memberikan kekuatan kepada kita, menjalani hidup di dalam sakit. Dia tidak pernah tinggalkan kita sendiri, Dia sobat kita yang setia. Mari kita mau belajar dari sobat kita yang sejati ini. Kita baca Yohanes 15 ayat yang ke-13. Mari kita buka bersama-sama, kita akan membaca ayat ini Bapak Ibu. Yohanes 15 ayat yang ke-13, mohon dibacakan. Yohanes pasal 15 ayat 13, demikian bunyi firman Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu, ayat 13 dari Yohanes 15 mengatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu, kasih yang sejati, Tuhan Yesus sudah menyerahkan nyawanya untuk kita semua. Bahkan Dia rela mengosongkan diri, turun ke dunia, menjadi sama dengan kita. Dialah sahabat kita. Dialah yang terus membimbing kita. Tetapi Bapak Ibu, tidak sampai di situ aja. Kita baca ayat yang ke-14. Ayat 14. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Amin. Bapak Ibu, ayat ini sudah kita baca. Ayat 14 katakan, kamu adalah sahabatku. Tuhan Yesus yang berbicara, kamu adalah sahabatku. Artinya kita sahabatnya Tuhan Yesus. Tetapi firman ini selanjutnya katakan, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Kita sahabatnya Tuhan Bapak Ibu. Tetapi firman ini katakan, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Artinya, Tuhan Yesus tawarkan, kamu jadi sahabatku, kamu sahabatku. Tapi satu hal yang harus kita ikuti, firman ini katakan, tapi kamu harus ikuti perintahku. Apa perintah Tuhan Bapak Ibu? Perintah Tuhan adalah, kita sering dengar firman Tuhan, kita harus saling mengasihi. Itu perintah Tuhan. Kalau Bapak Ibu mau jadi sahabatnya Tuhan, Tuhan perintahkan kita harus saling mengasihi. Bagaimana kita saling mengasihi? Mengasihi itu bukan cuma diomongin aja Bapak Ibu, bukan hanya perkataan, tapi harus action, harus dilakukan. Saatnya Bapak Ibu nanti waktu Natal action kita berbagi kepada saudara-saudara kita. Tidak hanya pada saat Natal aja Bapak Ibu, setiap hari kita bisa lakukan bagaimana kita mengasihi saudara-saudara kita. Bukan hanya disimpan Bapak Ibu, mengasihi itu bukan disimpan tetapi dilakukan. Ada sesuatu yang dapat dilihat. Dan ini perintah Tuhan. Ketika Bapak Ibu mau jadi sahabatnya Tuhan Yesus, ketika kita ingin memiliki sahabat yang sejati, soulmate yang sejati, firman Tuhan katakan, kamu harus ikuti perintahku. Apa perintah Tuhan? Kita harus saling mengasihi. Hari ini, sore hari ini kita belajar Bapak Ibu, bagaimana kita menjadi soulmate untuk saudara-saudara kita. Bagaimana kita menjadi soulmate-nya Tuhan. Siapa yang gak senang Bapak Ibu? Tuhan Yesus katakan, kamulah sahabat-sahabatku. Tapi Tuhan katakan, kalau kamu mau jadi sahabatku, ikutlah perintahku. Kasihilah. Saling mengasihi. Itu perintah Tuhan. Dan kesimpulannya Bapak Ibu, sore hari ini, bersahabatlah dengan Tuhan Yesus. Ikutilah teladannya.
maka kita akan menjadi soulmate atau sahabat yang baik bagi sesama kita. Ketika kita ikuti teladannya, pasti kita menjadi sahabat atau soulmate bagi sesama kita. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan sore hari ini, soulmate yang sejati adalah Tuhan Yesus. Dan kita harus menjadi teladan, dan kita harus mengikuti perintahnya. Kita harus mengasihi sesama kita, dan kita didapati menjadi sahabat yang baik, seperti Tuhan adalah sahabat yang sejati. Tuhan Yesus memberkati. Turutilah perintahku. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Engkau Tuhan. Ajaib Engkau Tuhan. Ajaib Tuhan. Aku memuji-Mu memuji kebesaran-Mu. Ajaib Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari kita berdoa bersama-sama doa yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan untuk selama-lamanya. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur pada sore hari ini kami ada karena Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau pada sore hari ini
kami masih diberikan kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Tuhan, Engkau sangat mengasihi kami, sehingga Engkau mengatakan kepada kami, Engkaulah sahabatku. Tetapi Engkau tetap mengajar kami, ketika kami ingin menjadi sahabat-Mu Tuhan, kami harus melakukan perintah-Mu. Perintah-Mu Tuhan, kami harus mengasihi seorang dengan yang lain. Terima kasih Tuhan buat pelajaran pada sore hari ini, bahwa kami diingatkan lagi untuk saling mengasihi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita mau angkat tangan kita. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus anaknya yang tunggal, penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, esok dan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita masuk di dalam kemuliaan-Nya. Engkau Allah kami yang baik, Engkau Allah yang mengasihi kami, Engkau juga Allah yang memberkati kami, Allah yang menyinari dengan wajah-Mu dan memberikan kasih karunia. Engkau juga Allah yang menghadapkan wajah-Mu kepada kami dan memberikan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam kuasa-Mu. Kami menyerahkan sidang jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Berkatilah usaha pekerjaannya, berkatilah rumah tangganya, berkatilah sekolah anak-anaknya, berkatilah setiap langkah kehidupannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah Tuhan, kami boleh selalu melayani-Mu, kami boleh selalu ingat akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan biarlah segala kemuliaan, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Ya Tuhan, hanya Engkau yang layak kami puji, hanya Engkau yang layak kami tinggikan.